Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memulai perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-19. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka, Tuhan Kau Satukan Kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus yang menyatakan dengan tegas siapakah dirinya. Akulah roti hidup. Dan kita semua yang sudah dibaptis dalam Kristus menjadi percaya bahwa memang Kristus adalah benar-benar roti sejati yang memberikan kepada umat manusia kekuatan dan keselamatan. Dan tidak hanya Kristus yang menyatakan itu, tetapi kita juga diajak untuk mampu menjadi roti yang lain dengan mempersembahkan diri kita dalam setiap karya-karya baik yang Allah kehendaki. Karena kita sadar bahwa kita seringkali melalaikan panggilan kita, jatuh dalam dosa, maka marilah kita hening sejenak, memeriksa diri kita agar kita dipantaskan merayakan misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti kehidupan yang turun dari surga untuk menghidupi kami dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan yang berasal dari Bapa dan datang untuk menguatkan kami dalam perjalanan hidup. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam perayaan ini, intensi misa pertama dimohon keluarga besar, keluarga Bapak Hertanto, yang mengucap syukur atas kesembuhan Elizabeth Tanuwijaya dan Amelia Tanuwijaya dari COVID, dan juga untuk Hertanto yang sudah keluar dari ICU rumah sakit. Mereka juga bersyukur atas ulang tahun Niki Hertanto yang ke-36. Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah. Yang kedua, permohonan dari keluarga Hengki Sulai untuk Ananda Christian Alberto Hengki yang berulang tahun ke-27, dan untuk cucu Gabriela Kurnia Novena yang sekarang sedang menjalani proses pengobatan di Jakarta. Semoga yang berulang tahun selalu dalam lindungan Roh Kudus, dan bagi yang sedang dalam pengobatan diberikan kelancaran dan pemulihan. Dan yang terakhir, permohonan dari keluarga Andreas Witio untuk Herman Yosef Sihono, Roberta Regina Murjati, dan Kristiana Hardiah yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Juga permohonan dari Ibu Adeline dan keluarga untuk mendoakan arwah Bapak Lim Han Lee, Ibu Marsia Susi Iskandar, dan Bapak Yohanes Wiratno Siwi. Semoga mereka yang telah berpulang memperoleh belas kasih dan kemurahan Allah dan mendapat sukacita abadi. Allah Bapa Maha Murah, Engkau telah mengutus Putramu datang ke dunia sebagai roti kehidupan bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan sampai ke gunung Allah. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu."
Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Hiduplah di dalam kasih seperti Kristus Yesus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kalau minggu lalu kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus yang setelah mempergandakan roti, Dia juga mengingatkan kepada kita untuk tidak makan atau mencari segala sesuatu yang fana atau yang sifatnya sementara. Namun, carilah segala sesuatu yang sifatnya abadi. Dan karena Dia mengatakan hal itu, maka hari ini kita mendengarkan bagaimana reaksi orang-orang yang datang yang bersungut-sungut. Dan Tuhan Yesus sekali lagi justru malah menegaskan, akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan dan mati. Meskipun mana dipercaya dari surga, tetapi secara manusiawi setiap orang pasti mati. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah orang yang menikmati roti kehidupan, dia akan hidup bersama dengan Dia. Nah, saya akan mengawali dengan kisah yang akan saya kaitkan dengan bacaan pertama tentang Elia. Bisa saja di antara kita ada yang baru mendengar hari ini karena kemarin belum persiapan. Bisa saja kita sudah membaca ini tapi tidak mengerti konteksnya. Maka saya akan sedikit membantu melihat mengapa terjadi peristiwa Elia yang lari ke padang gurun, supaya kita tahu mengapa dia harus berlari-lari itu. Saudari-saudari terkasih, Elia adalah salah satu nabi besar, dan bahkan dalam misa penampakan Tuhan, kemuliaan Tuhan kemarin hari Kamis hari Jumat kita melihat bagaimana Yesus yang didampingi dua nabi, Musa dan Elia. Nah, Elia ini juga salah satu nabi yang dipilih oleh Allah dan diberikan kekuatan, mujizat-mujizat yang tidak dibuat oleh nabi-nabi yang lain. Maka Musa dan Elia menjadi gambaran nabi spesial bagi Allah. Nabi Elia muncul dalam kitab Raja-Raja.
Dan kemunculannya agak sedikit mendadak, karena dia tiba-tiba muncul di kerajaan Israel Utara ketika Raja Ahab berkuasa. Dan memang nanti permaisuri Ahab itulah yang menghancurkan reputasi dan merusak moral dari Ahab lebih dalam lagi, namanya Isabel. Elia muncul dengan nubuat bahwa tidak akan ada hujan sampai nanti aku mengatakan akan turun hujan. Mengerikan sekali. Nubuat itu terjadi sehingga terjadi kelaparan. Menurut catatan dari kitab suci Perjanjian Baru, nubuat itu terjadi selama 3,5 tahun. Nah, jadi bayangkan, di Israel sana sudah panas, ditambah nubuat bahwa tidak akan terjadi hujan, 3,5 tahun lamanya. Kita bisa merintih, kita bisa menangis, kita bisa menjerit, kita bisa marah kalau seandainya sungai-sungai atau di PDAM itu sangat kosong airnya. Dan memang betul, pada masa itu setelah nubuat terjadi, akhirnya muncul kelaparan karena berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak hujan sama sekali. Dan setelah nubuat itu, akhirnya Elia diminta oleh Allah pergi meninggalkan Israel ke luar supaya terjadi sungguh apa yang dikatakan. Dan nubuat itu terjadi karena memang dosa bangsa Israel pada umumnya, dan dosa terbesar adalah Raja Ahab karena pengaruh dari sang istri Isabel. Kemudian Elia pergi ke sungai Kerit dan dia di sana bertapa sendirian. Tuhan memerintahkan, pergilah ke sungai Kerit dan aku akan memberikan kepadamu makanan dan airnya bisa kamu minum. Jadi sungai Kerit itu menjadi kekuatan buat Elia. Ketika tempat-tempat lain mulai berkekurangan, dia bisa menikmati air itu. Dan boleh dibaca nanti, Allah mengirimkan roti dan daging melalui burung gagak. Kalau dalam perjanjian lama tentang Musa, ada burung puyuh yang kemudian menjadi santapan bangsa Israel di padang gurun, mati gitu ya, jatuh maksudnya. Kalau ini tidak, burung gagak diperintahkan oleh Allah untuk membawa roti pada pagi hari dan daging pada sore hari. Dan Elia bisa menikmati itu sampai nanti sungai Kerit menjadi kering. Dan karena kering, akhirnya Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke daerah Sarfat, yang kita dengar kisahnya tentang seorang janda yang diminta untuk membuatkan roti, padahal di rumahnya cuma tinggal segenggam. Dan janda itu mengatakan, kalau aku membuatkan roti buatmu, kami mau makan apa? Aku dan anakku sudah tinggal gini, besok kami mati. Saking putus asanya, tidak punya apa-apa. Elia mengatakan, buatlah buatku, nanti kamu akan menerima hadiahnya. Dan benar, setelah roti itu dibuatkan oleh janda tadi kepada Elia, kemudian Elia menyantapnya, dan apa yang terjadi? Setiap hari tepung yang sejumlah itu tidak pernah habis. Setiap kali diambil nanti dimasak, besok sudah ada lagi. Setiap kali diambil, besok sudah ada lagi. Itu janji Elia kalau dia memberikan makan, dan memang terjadi. Dan kisah itu berlanjut ketika anak putri si janda itu sakit keras dan kemudian mati. Elia datang kembali dan menyelamatkan sang putri dengan membangkitkannya. Jadi yang bisa membangkitkan orang mati selain Tuhan Yesus, Elia juga. Tetapi Tuhan Yesus lebih lengkap, Elia kan hanya diperintahkan oleh Allah. Nah, kisah itu berlanjut terus dan muncullah kisah hari ini. Latar belakangnya adalah Elia diperintahkan untuk bertanding dengan nabi-nabi Baal milik Isabel, ratu kerajaan Israel Utara, istri dari Ahab. Dan ketika mereka bertarung soal persembahan, setiap nabi-nabi Baal silahkan memanggil dewanya supaya bisa datang dan menghabiskan kurban-kurban yang mereka persiapkan. Singkat kisah, terjadi pertarungan. Mereka berdoa teriak-teriak sambil menoreh-noreh gitu badannya, memohon supaya Baal datang, menunjukkan kuasanya supaya dilihat oleh bangsa Israel yang waktu itu datang untuk menyaksikan pertarungan antara Elia dan nabi-nabi Baal milik Isabel. Setelah waktunya mereka selesai, tidak terjadi apa-apa.
tibalah waktunya Elia untuk menunjukkan kuasa Allahnya. Maka dia meminta supaya kurban yang dia persiapkan itu dibasahi dengan air, sebasah-basahnya sampai paret yang ada di sekitarnya itu tergenang. Lalu menjelang malam Elia berdoa kepada Yahweh agar ia berkenan menunjukkan kasihnya kepadanya dengan menunjukkan kuasanya. Setelah Elia selesai berdoa, muncul dari langit api yang langsung menjilat kurban itu beserta air-airnya sampai kering. Dan karena Elia memenangkan pertarungan itu, maka kemudian Elia memerintahkan, bunuhlah semua nabi-nabi palsu itu. Dan kemudian bangsa Israel membawa nabi-nabi itu yang jumlahnya 450 ke sungai dan kemudian disembelih. Mendengar itulah Isabel marah karena mereka adalah nabi-nabi untuk dewanya, Baal. Dan mendengar itu kemudian Isabel mengancam Elia akan membunuhnya. Dia mengatakan, kalau aku tidak bisa membunuhmu hari ini, maka aku akan dihukum. Dan memang benar pada waktunya dalam kisah kebun anggur Nabot, Isabel akan mati dimakan anjing, bangkainya dicabik-cabik. Suaminya Ahab selamat. Mengapa? Karena dia bertobat. Ahab selamat, tetapi generasi berikutnya akan mendapat hukuman dari Allah. Sedangkan Isabel mati dicabik-cabik dan dimakan anjing. Nah, hari ini peristiwa itulah yang melatar belakangi perjalanan Elia di padang gurun yang membuat dia menjadi putus asa. Dia mengatakan, cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini pergumulan Elia. Ketika dia melaksanakan kehendak Tuhan, ternyata dia mendapat malapetaka bagi dirinya, menurutnya. Dan itu membuat dia menjadi takut, maka dia lari meninggalkan Israel Utara pergi ke gurun. Dan nanti kita akan mendengar bahwa Elia akan datang ke Gunung Horeb, tempat perjumpaannya dengan Allah. Kalau Musa di Gunung Sinai, Elia di Gunung Horeb. Ketika Elia sudah mulai putus asa, dia tertidur karena lemas. Bayangkan, perjalanan padang gurun sendirian berlari, bukan berjalan, karena ketakutan. Akhirnya dia tertidur di bawah pohon, dan Allah memberikan roti hidup supaya dia bisa bertahan. Oleh malaikat disiapkan roti bakar dan air dalam kendi untuk diminum, kemudian dibangunkan. Elia kaget, kemudian dia melihat sekitar tidak ada siapa-siapa, tapi ada roti, dan kemudian dia makan. Setelah itu dia tidur lagi, karena dia pikir buat apa meneruskan perjalanan, toh dia juga akan mati. Untuk kedua kalinya malaikat mengirimkan roti bakar. Ya, bagi orang lapar pasti itu menyenangkan sekali ya, roti bakar dan air lagi. Dan di situ akhirnya Allah memerintahkan, bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu belum berakhir. Dan kita tahu dalam bacaan tadi, kalau kita simak baik-baik, Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam tanpa henti sampai ke Gunung Horeb. Saudari-saudari yang terkasih, ada kisah selanjutnya tapi saya tidak usah cerita, nanti bisa dibaca sendiri. Tapi itu latar belakang dari kisah yang kita dengarkan hari ini. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa Allah mencintai bangsa Israel, Allah mencintai nabi-nabinya, maka memberikan sesuatu yang kadang-kadang tidak difikirkan oleh manusia. Ketika Elia putus asa, Allah menyuruh malaikatnya membawakan roti. Tentu saja kita tidak tahu dari mana datangnya, apakah malaikat belanja dulu, rasanya tidak. Tetapi yang jelas roti itu pasti sudah disiapkan, dan ini menjadi lambang roti kehidupan. Seperti Musa yang memohon dan datanglah mana. Demikian juga hari ini kita mendengarkan Elia mendapatkan kehidupan karena roti itu dari Allah sendiri. Saudara-saudari, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambut roti kehidupan. Minggu kemarin dalam permenungan saya mengajak, kalau kita berdoa, berdevosi,
berziarah, saya mengambil bahasa dosen saya, itu seperti mencecap atau menikmati cemilan. Sedangkan ketika kita merayakan Ekaristi, kita menyambut menu utama. Maka bagi orang-orang, menu utama adalah sesuatu yang istimewa, yang dinanti-nanti, bahkan yang dipersiapkan. Sedangkan cemilan itu ya hanya untuk mengganjal saja, tetapi bukan yang menguatkan. Maka sekali lagi dalam bahasa yang saya kutipkan minggu lalu, bahasa permenungan dosen saya, doa, perziarahan, novena, dan sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal rohani itu cemilan. Sedangkan Ekaristi menjadi menu utama. Maka disinilah kita diajak untuk memaknai Ekaristi lebih dalam lagi. Terlebih dalam masa pandemi ini, kita tahu sebagian orang masih sangat khawatir dengan masalah ini. Maka memang kita menjaga dengan baik supaya kita semua bisa sehat. Dan kita tidak jatuh kepada kesombongan, oh saya sehat, saya tidak terpapar, tidak. Kita tetap menjaga diri baik-baik. Karena apa? Kita diberikan kekuatan melalui roti Ekaristi yang adalah Kristus sendiri. Akulah roti kehidupan. Saudari-saudara terkasih, orang yang sudah menerima menu utama, yaitu Ekaristi, roti hidup, seharusnya bisa mengupayakan seperti apa yang Santo Paulus ungkapkan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus tadi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaknya dibuang. Ini kalimat yang Santo Paulus ungkapkan dengan jelas. Orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, terlebih kita yang merayakan Ekaristi dan menyambut tubuh Tuhan secara langsung, kita diajak membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Dan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi kita disadarkan setiap kali kita menerima roti kehidupan, kita menerima Kristus yang harus kita wujudkan dengan berlaku ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jangan saling melakukan hal-hal yang sangat ekstrim dalam kehidupan. Manusia selalu jatuh dalam dosa, iya, karena kadang-kadang dia lupa. Tetapi dengan merenungkan bacaan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa orang yang sudah menerima menu utama, kita hendaknya mengingat pesan Santo Paulus ini. Kalau kita ingin masuk dalam hidup yang kekal, Santo Paulus sudah mengungkapkan dalam refleksinya. Karena itulah, dengan roti hidup atau dengan Ekaristi, kita disadarkan bahwa kita manusia tidak akan pernah bisa membalas kasih Allah secara penuh. Seperti kalau seorang anak yang mendapat kasih dari orang tuanya sekian belas bahkan puluh tahun, dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua itu. Tidak akan pernah bisa. Pembalasannya hanyalah dengan selalu mencintai orang tuanya, yang terlebih dahulu mencintai dirinya. Seperti kita juga, kita hanya bisa membalas cinta Allah dengan mencintai Dia dan sesama, seperti Allah lebih dulu mencintai kita dan orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, kita sadar dengan roti itu kita dimampukan untuk membalas kasih Allah meskipun tidak akan pernah bisa terbalaskan. Dan yang kedua, dengan roti itu atau roti Ekaristi, kita diajak untuk mengungkapkan pemberian diri atau persembahan diri kita kepada Allah dan kehendaknya. Dan itulah yang menjadi jalan kita, jalan untuk bisa membalas kasih Allah itu. Kalau Allah sudah berjalan di depan, kita di belakang, dan kita tidak akan mungkin menyusulnya seperti ban belakang kendaraan.
tidak akan pernah bisa menyusul ban di depan. Artinya Allah sudah memulai dulu kasih itu dan kita tinggal ngikutin saja. Dan inilah yang harus kita buat karena kita sadar seperti Elia, seperti para nabi, para rasul, orang-orang kudus yang lain, mereka membalas kasih Allah dengan pelayanan, pemberian diri mereka, dengan sikap hidup yang baik, dan dengan selalu membangun budaya toleransi. Khususnya di bulan Agustus ini kita akan merayakan hari kemerdekaan kita, dan kita diajak untuk terus membangun budaya toleransi ini. Ketika masih banyak orang yang tidak mau bertoleran, kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati roti hidup selalu diundang untuk membudayakan budaya toleransi. Saudari-saudara terkasih umat Allah, saya akan mengakhiri permenungan ini dengan sebuah lagu. Seperti yang tadi saya katakan, kita tidak akan pernah bisa membalas kasih Allah. Kristus yang sudah mencintai kita dan akan selalu mencintai kita, tidak akan pernah bisa kita balas kasih itu. Kita hanya bisa mengungkapkan dengan pemberian diri kita kepadanya, kepada sesama, dan kepada Allah dalam 3 hal yang tadi saya sebutkan. Pelayanan, sikap baik, sikap hidup yang baik, dan membangun budaya toleransi. Karena kita semua punya kekurangan. Sebuah lagu berjudul Persembahan Hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati.
Sekarang mari kita memperbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa datang kepadaku tak akan menanggung lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tak akan merasa haus lagi. Marilah kita datang dan percaya kepadanya, seraya memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja-gereja di tanah misi, semoga gereja-gereja di tanah misi tetap teguh berjuang mewartakan Kristus Sang Roti Hidup demi keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenalnya. Semoga Bapa selalu tinggal di antara mereka, sehingga mereka mampu menerjemahkan Injil dalam berbagai situasi dan bahasa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga para penderita dapat menyatukan deritanya dengan korban Kristus demi keselamatan sesama. Semoga kami pun berani terlibat untuk saling berbagi hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, doronglah kami agar lebih memikirkan dan mengusahakan kesempatan hidup bagi orang lain daripada bagi diri kami sendiri. Ajarilah kami untuk mampu menjadikan program hidup Yesus sebagai program hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Elizabeth Tanuwijaya dan Amelia Tanuwijaya yang baru saja mengalami pemulihan pasca COVID, semoga mereka juga selalu bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Dan semoga saudara kita Hertanto yang saat ini juga sudah keluar dari ICU selalu diberikan rahmat kekuatan. Kami juga bersyukur atas ulang tahun Niki Hertanto yang ke-36 dan Christian Alberto Hengki yang ke-27. Semoga mereka yang bersyukur atas hari-hari ini juga merasakan dan berbagi dengan kebaikan yang telah Engkau sendiri berikan kepada mereka. Dan untuk Gabriela Kurnia Novena yang sedang menjalani proses pengobatan di Jakarta, semoga juga diberikan kekuatan dan rahmat pemulihan. Kami juga bawa orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya Saudara Herman Joseph Sihono, Roberta Regina Murjati, Kristiana Hardiah, Bapak Lim Hanli, Ibu Marsia Susi Iskandar, dan Bapak Yohanes Wiratno Siwi, serta orang-orang yang kami kenal yang menjadi bagian dalam keluarga kami. Semoga mereka yang telah berpulang juga memperoleh kebahagiaan karena kebaikan hati-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah kami. Allah Bapa Maha Rahim, keagungan cinta-Mu telah menyelamatkan kami. Berkenanlah mendengarkan serta mengabulkan permohonan kami, dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan diri dalam perjalanan kami menuju kepadamu. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Umat Allah yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, jadikanlah roti dan anggur persembahan kami ini sebagai rezeki surgawi bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Dimuliakanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus. Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, karena kurang nyata secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu.
Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima hari ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Berikut beberapa pengumuman. 1. Petugas liturgi minggu depan. A. Hari Minggu, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, tanggal 15 Agustus jam 7 pagi. Lektor Veronica Valentin. Pemazmur Angelina Firlin. Petugas tata laksana gabungan dari Lingkungan Maria dan Lingkungan Maria Goretti. Kur dari Wanita Katolik RI DPC San Frades. Organis Yohan. Hari Selasa, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus jam 7 pagi. Lektor Christian Yudia. Pemazmur Ignatia Julianti. Petugas tata laksana gabungan dari Lingkungan Andreas dan Lingkungan Benediktus. Kur dari Sisilia. Organis Yuli Wijaya. Mulai bulan Agustus 2021 sudah akan dipakai buku Mazmur edisi baru. Maka para petugas kur diminta untuk bekerja sama dengan pemazmur dan organis untuk sama-sama belajar refren Mazmur yang baru. Tim multimedia akan membantu menampilkan refren Mazmur untuk umat. Pengumuman kedua, pengumuman perkawinan. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melaporkannya kepada pastor paroki. Akan menikah secara Katolik, pasangan Theodorus Hans Scorpianus Tambayong, putra dari Stefanus Hengki Tambayong dan Stefani Lani Korna Tambayong, warga lingkungan Santa Teresia, dengan Nanda Saputri, putri dari Eri Ragil Saputra dan Darmiati dari Jakarta. Rencana perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2021 di Gereja San Frades. Pengumuman ketiga, akan diselenggarakan kursus persiapan perkawinan secara online pada tanggal 22 sampai dengan 29 Agustus jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9 malam. Untuk pendaftaran dan informasi lainnya, silakan menghubungi Sekretaris Paroki. Saudara-saudari yang terkasih, tetap sedia
menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga 2B, berdoa dan bahagia. Ikuti dan taati seluruh imbauan pemerintah, termasuk juga untuk menerima vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Umat Allah yang terkasih, khususnya Anda yang berada di rumah yang bersama-sama merayakan Ekaristi ini, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap berada di rumah merayakan Ekaristi bersama dengan keluarga. Kondisi Palembang memang belum baik, maka jagalah diri baik-baik. Akan tiba saatnya nanti kita bisa berkumpul bersama ketika nanti Tuhan mengizinkan situasi yang baru. Maka terima kasih kepada para petugas liturgi yang membantu kita dalam perayaan live streaming ini, kepada lektor dan pemazmur yang juga mempelajari hal yang baru, Miss Dinar yang membantu multimedia, dan khususnya buat adik-adik OMK dan Miss Dinar, organis juga, dan ibunya yang melatih. Terima kasih sudah mau memberikan pelayanannya di tengah pandemi ini, supaya umat yang ada di rumah bisa merayakan kebersamaan. Terima kasih. Jangan henti untuk terus berlatih ya. Ada ibunya. Umat Allah yang terkasih, tadi sudah dikatakan dalam pengumuman bahwa kita akan menggelar vaksinasi yang kedua. Maka bagi para pelayan para pelayan di lingkungan, mohon ini disampaikan. Ini yang kedua ya, jadi bukan yang pertama, karena kita sudah mengagendakan untuk yang kedua, maka tidak ada yang pertama. Maka nanti tolong disampaikan dan mohon bisa disiapkan juga mungkin kalau dibutuhkan data vaksin yang kemarin, supaya nanti bisa ditunjukkan bahwa itu sudah pernah vaksin yang pertama. Itu rasanya baik. Karena ke depan rasanya kita juga akan mulai menerapkan yang ketika nanti gereja sudah mulai dibuka, yang boleh hadir, yang bisa menunjukkan vaksin, supaya ini menjadi kepedulian kita juga terhadap situasi kesehatan ke depannya ya. Untuk sekarang belum, tetapi karena masih bisa streaming, tetapi ke depan kalau nanti kita harapkan dalam perayaan yang sudah dibuka, kartu vaksin itu juga menjadi tanda, selain ditensi, diukur, kemudian cuci tangan sebagai, tapi juga kartu vaksin itu akan menjadi salah satu sarana kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang-orang yang ada berkumpul bersama dalam gereja pada waktunya. Maka terima kasih, mari kita merayakan kebersamaan ini, dan terlebih kita akan mohonkan berkat Tuhan agar kita selalu hidup dalam kebaikan. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.